Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Alam dan Lingkungan yang beranggotakan saya Melda Olinviana Putri, Rizka Nanasa Putri, Sahrul Gunawan, dan Muhammad Iqbal. Saya akan menjelaskan kondisi lingkungan pada masa kini. Masa lingkungan hidup dewasa ini telah menjadi isu global karena mencakup berbagai sektor dan berbagai kepentingan manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya isu-isu kerusakan lingkungan yang semakin santer terdengar, di antaranya isu efek rumah kaca, lapisan ozon yang menipis, kenaikan suhu udara, mencarnya es di kutub. Mungkin sebagian besar orang baru menyadari dan merasakan akan dampak tingkah lakunya yang di masa lampau yang terlalu berlebihan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini bisa dikatakan telah menyebar di berbagai belahan dunia, khususnya Indonesia yang memiliki potensi alam yang melimpah. Dengan potensi alam yang sedemikian melimpahnya, telah membuat orang-orang berusaha untuk mengelola secara maksimal. Bahkan potensi alam tersebut dapat menarik investor asing untuk berbisnis di negara ini. Dengan adanya potensi yang begitu melimpahnya, memang kita harus akui dapat membantu memajukan perekonomian negara. Tapi di sisi lain, keadaan ini juga dapat membuat orang yang mengeksploitasi secara maksimal untuk kepentingan pribadi. Inilah yang kita takutkan akan banyak pengusaha yang bergerak di sektor pengelolaan lingkungan yang tidak mengindahkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Mungkin saat ini kita tidak sadar bahwa kita telah terbawa oleh kapitalisme. Kapitalisme telah menghadapkan umat Islam terhadap problem kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Didorong motif kepentingan diri, kebebasan, kompetensi tak bermoral, rezim kapitalisme telah berhasil mendudukan alam sebagai objek eksploitasi tanpa batas. Perubahan sistem ekonomi yang adanya liberalisasi perdagangan atau disinyalir untuk mempercepat kerusakan dan pencemaran di bumi. Dalam perdagangan bebas, pakar ekonomi akan selalu bangga dan optimis terhadap perubahan ekonomi yang tinggi. Dengan ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas pengguna sumber daya alam. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam tentunya dapat memunculkan kerusakan lingkungan. Tentunya kerusakan itu kelak akan menjadi sumber bencana bagi akibat manusia. Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan yang sebagian besar adalah hasil perbuatan manusia. Karena manusialah yang diberi tanggung jawab sebagai khalifah bumi, manusia mempunyai daya inisiatif dan kreatif, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan semakin maju pula. Kerusakan lingkungan yang diperparah lagi dengan kebanyakan kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik yang menimbun pencemaran atau udara polusi. Pencemaran tersebut membahayakan keselamatan hidup manusia dan kehidupan sekelilingnya. Limbah pabrik yang seringkali dibuang seenaknya ke sungai dan akhirnya bermuara ke laut. Demikian pula kapal-kapal tanker yang membawa minyak sering mengalami kebocoran sehingga minyak yang tumpah ke laut, akibatnya sungai dan laut beracun yang mengakibatkan mati dan tercemarnya ikan dengan zat beracun. Indonesia salah satu negara yang paling sering dilanda bencana karena ulah masyarakatnya. Sesungguhnya ironis ketika Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas umat Islam telah mencatat sejarah kehancuran alamnya, seperti bencana banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, dan lain-lain. Pemerintah diharapkan untuk memberikan jalan keluar dari persoalan ini
malah mengeluarkan kebijakan yang aneh. Padahal Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang membahas lingkungan dan cara memanfaatkannya. Apakah umat Islam mayoritas ini saat ini telah meninggalkan agamanya dan melupakan sumber ajarannya? Apakah mayoritas muslim saat ini menjadi orang-orang yang hedonis dan materialistis? Inilah yang menjadi masalah kita bersama sebagai umat Islam di bumi. Dalam perdagangan bebas, pakar ekonomi akan selalu bangga dan optimis terhadap perubahan ekonomi yang tinggi. Dengan ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas pengguna sumber daya alam. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam tentunya dapat memunculkan kerusakan lingkungan. Tentunya kerusakan itu kelak akan menjadi sumber bencana bagi akibat manusia. Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan yang sebagian besar adalah hasil perbuatan manusia. Karena manusialah yang diberi tanggung jawab sebagai khalifah bumi, manusia mempunyai daya inisiatif dan kreatif, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan semakin maju pula. Kerusakan lingkungan yang diperparah lagi dengan kebanyakan kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik yang menimbun pencemaran atau udara polusi. Pencemaran tersebut membahayakan keselamatan hidup manusia dan kehidupan sekelilingnya. Limbah pabrik yang seringkali dibuang seenaknya ke sungai dan akhirnya bermuara ke laut. Demikian pula kapal-kapal tanker yang membawa minyak sering mengalami kebocoran sehingga minyak yang tumpah ke laut. Akibatnya sungai dan laut beracun yang mengakibatkan mati dan tercemarnya ikan dengan zat beracun. Indonesia salah satu negara yang paling sering dilanda bencana karena ulah masyarakatnya. Sesungguhnya ironis ketika Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas umat Islam telah mencatat sejarah kehancuran alamnya, seperti bencana banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, dan lain-lain. Pemerintah diharapkan untuk memberikan jalan keluar dari persoalan ini, malah mengeluarkan kebijakan yang aneh. Padahal Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang membahas lingkungan dan cara memanfaatkannya. Apakah umat Islam mayoritas ini saat ini telah meninggalkan agamanya dan melupakan sumber ajarannya? Apakah mayoritas muslim saat ini menjadi orang-orang yang hedonis dan materialistis? Inilah yang menjadi masalah kita bersama sebagai umat Islam. Mungkin selama ini manusia terlalu jamawa dengan kemampuan yang dimiliki untuk mengelola lingkungan yang ada. Padahal seharusnya manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dengan akal seharusnya mampu berbuat apapun asalkan dengan memegang amanah dan tanggung jawab dalam mengelola bumi. Dominasi manusia terhadap alam memang menjadi suatu fitrah, kelebihan karunia yang diberikan oleh Allah, tersirat dalam kalamnya. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan, di lautan, kami berikan rezeki yang baik-baik, dan kami berikan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Surat Al-Isra ayat 17. Keutamaan yang sempurna dari kebanyakan makhluk lain ialah karunia akal yang dimiliki manusia dengan akal pikirannya. Manusia mampu melakukan segala apa yang ada di alam untuk keperluan dirinya. Dengan adanya kenikmatan akal yang luar biasa tersebut menjadi sangat berbahaya jika akhirnya mereka tidak menjadi khalifah yang amanah. Parahnya, keadaan seperti ini yang sering terjadi. Dapat disimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi pada saat ini merupakan akibat keserakahan manusia yang memiliki
cara pintas untuk mengeksploitasi lingkungan secara habis-habisan atau besar-besaran. Oleh karena itu, sejak awal Allah telah memperingatkan adanya akibat ulah manusia tersebut sebagai motivasi. Allah menjanjikan kebahagiaan akhirat bagi orang-orang yang tidak berbuat kerusakan. Seharusnya umat Islam menjaga lingkungannya sesuai dengan firman Allah. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaiki, dan berdoalah kepadanya rasa takut tidak akan terima dan harap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Seharusnya kita umat Islam kembali kepada ajaran Al-Quran dalam hal mengelola lingkungan supaya kita dapat lebih bijak dan bertanggung jawab, sehingga nantinya dengan sendirinya akan lahirlah prinsip pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan. Pandangan Al-Quran yang berkaitan dengan lingkungan. Al-Quran sebagai kitab suci Islam, di dalamnya banyak tercangkum ayat-ayat membahas mengenai lingkungan, seperti perintah untuk menjaga lingkungan, larangan merusaknya, dan lain-lain, seperti yang akan dibahas berikut ini. Alam adalah kenyataan yang sebenarnya. Allah telah menciptakan alam raya ini dengan sebenarnya. Alam semesta ini indah. Ini adalah besar, hadir, dan sekaligus merupakan salah satu bukti keagungan penciptanya. Allah juga telah menciptakan hukum-hukumnya yang berlaku umum untuk mengajukan ke Maha Kuasanya dan keesaannya. Langit dan bumi serta segala isinya diciptakan Allah secara serasi dan teratur. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang besar, dan dialah juga yang merasa hendak menjadikan sesuatu berfirman, jadilah, lalu terjadilah. Firman-Nya yang firman-Nya itu adalah benar, dan baginya kekuasaan pemerintah pada hari ditiupkan sangkala. Dia mengetahui segala yang gaib dan nyata, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha penyayang. Surat Al-An'am ayat 73. Berkelanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan. Pandangan Al-Quran yang berkaitan dengan lingkungan. Al-Quran sebagai kitab suci Islam, di dalamnya banyak tercangkum ayat-ayat membahas mengenai lingkungan, seperti perintah untuk menjaga lingkungan, larangan merusaknya, dan lain-lain, seperti yang akan dibahas berikut ini. Alam adalah kenyataan yang sebenarnya. Allah telah menciptakan alam raya ini dengan sebenarnya. Alam semesta ini indah. Ini adalah besar, hadir, dan sekaligus merupakan salah satu bukti keagungan penciptanya. Allah juga telah menciptakan hukum-hukumnya yang berlaku umum untuk mengajukan ke Maha Kuasanya dan keesaannya. Langit dan bumi serta segala isinya diciptakan Allah secara serasi dan teratur. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang besar, dan dialah juga yang merasa hendak menjadikan sesuatu berfirman, jadilah, lalu terjadilah. Firman-Nya yang firman-Nya itu adalah benar, dan baginya kekuasaan pemerintah pada hari ditiupkan sangkala. Dia mengetahui segala yang gaib dan nyata, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha penyayang. Surat Al-An'am ayat 73. Jadi, alam raya ini dalam pandangan Islam merupakan kenyataan yang sebenarnya.
Pandangan ini berbeda dengan penganut aliran idealisme yang menyatakan bahwa alam tidak mempunyai eksistensi yang real dan objektif, melainkan semu, palsu, ilusi, dan maya atau sekedar emanasi, atau pancaran dari dunia lain yang konkret yang disebut dunia ideal. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang berarti, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Pandangan Islam juga berbeda dengan penganut aliran materialisme. Aliran materialisme memang menyatakan bahwa alam ini benar-benar ada, real, dan objektif. Namun, eksistensi alam ini dalam dugaan aliran materialisme adalah ada dengan sendirinya. Sedangkan menurut pandangan Islam, alam raya ini diciptakan oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Allah yang menciptakan sekaligus memelihara alam ini serta mengatur segala urusannya. Seperti apa yang sudah dijelaskan dalam beberapa firman-Nya, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam, dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan sesuka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Pada ayat-ayat di atas, Allah mengemukakan bukti-bukti kekuasaan dan keesaannya dalam menciptakan langit dan bumi. Menghiasi langit dengan bintang-bintang yang tak terhingga banyaknya, Dia mengetahui segala sesuatu, tidak sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Itulah Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang menciptakan, menguasai, mengatur, memelihara kelangsungan adanya, dan yang menentukan akhir keadaan semesta ini. Tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di bumi, beraktivitas, berinteraksi dengan lingkungannya dengan masa dan relung waktu terbatas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 36 yang artinya, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Dan bagimu ada tempat kediaman di bumi, kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kediaman di muka bumi diberikan Allah kepada manusia sebagai suatu amanah. Maka manusia wajib memeliharanya sebagai suatu amanah. Manusia telah diberitahu oleh Allah bahwa mereka akan hidup dalam batas waktu tertentu. Oleh karena itu, manusia dilarang keras berbuat kerusakan. Dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebenarnya manusia telah diberi tanggung jawab besar, yaitu diserahi bumi ini dengan segala isinya, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dengan menjaga alam dan agar manusia berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat.
Apa yang telah ditugaskan Allah dalam firman-firman-Nya di atas adalah untuk mengingatkan manusia agar bersyukur. Karena walaupun manusia diciptakan melebihi makhluk lainnya, manusia tidak mampu memenuhi keperluannya sendiri tanpa bahan-bahan yang disediakan. Hal ini perlu disadari oleh manusia. Sebab tanpa memiliki rasa dan sikap syukur kepada Allah, maka manusia cenderung akan merusak. Dalam konteks mensyukuri nikmat Allah atas segala sesuatu yang ada di alam ini untuk manusia, menjaga kelestarian alam bagi umat Islam merupakan upaya yang menjaga limpahan nikmat Allah secara berkesinambungan. Sebaliknya, membuat kerusakan di muka bumi akan mengakibatkan timbulnya bencana terhadap manusia. Allah sendiri membenci orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Firman Allah yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Begitu juga dalam mencari nafkah dan rezeki di atas muka bumi. Allah telah menggariskan suatu akhlak di mana perbuatan pemaksaan dan kecurangan terhadap alam sangat dicela. Kenikmatan dunia dan akhirat dapat dikejar secara seimbang tanpa meninggalkan perbuatan baik dan menghindarkan kerusakan di muka bumi. Hal ini dikarenakan dapat berakibat pada terjadinya bencana yang kebanyakan disebabkan perbuatan manusia yang merusak alam. Islam memberikan pandangan yang lugas bahwa semua yang ada di bumi merupakan karunia yang harus dipelihara agar semua yang ada menjadi stabil dan terpelihara. Allah telah memberikan karunia yang besar kepada semua makhluk dengan menciptakan gunung, mengembangbiakan segala jenis binatang, dan menurunkan partikel hujan dari langit agar segala tumbuhan dapat berkembang dengan baik. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Luqman ayat 10, yang artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Dan Dia memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Tanggung jawab manusia menjaga kelangsungan makhluk itulah kiranya yang mendasari Nabi Muhammad SAW untuk mencadangkan lahan-lahan yang masih asli. Rasulullah SAW pernah mengumumkan kepada pengikutnya tentang suatu daerah sebagai suatu kawasan yang tidak boleh digarap. Kawasan lindung itu dalam syariat dikenal dengan istilah hima. Rasulullah mencadangkan hima semata-mata untuk menjaga ekosistem suatu tempat agar dapat terpenuhi kelestarian makhluk yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, kita hendaknya mencontoh Rasulullah SAW dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melihat banyaknya kandungan Al-Quran yang membahas perintah menjaga lingkungan, hendaknya kita sebagai umat Islam mau menyadari dan merenungkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Semoga dengan tumbuhnya kesadaran umat Islam dalam beragama, khususnya tentang perintah memelihara kelangsungan adanya dan yang menentukan akhir keadaan semesta ini. Tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di bumi, beraktivitas, berinteraksi dengan lingkungannya dengan masa dan relung waktu terbatas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 36, yang artinya, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Dan bagimu ada tempat kediaman di bumi, kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kediaman di muka bumi diberikan Allah kepada manusia sebagai suatu amanah. Maka manusia wajib memeliharanya sebagai suatu amanah. Manusia telah diberitahu oleh Allah bahwa mereka akan hidup dalam batas waktu tertentu. Oleh karena itu, manusia dilarang keras berbuat kerusakan.
Dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebenarnya manusia telah diberi tanggung jawab besar, yaitu diserahi bumi ini dengan segala isinya, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dengan menjaga alam dan agar manusia berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat. Apa yang telah ditugaskan Allah dalam firman-firman-Nya di atas adalah untuk mengingatkan manusia agar bersyukur. Karena walaupun manusia diciptakan melebihi makhluk lainnya, manusia tidak mampu memenuhi keperluannya sendiri tanpa bahan-bahan yang disediakan. Hal ini perlu disadari oleh manusia. Sebab tanpa memiliki rasa dan sikap syukur kepada Allah, maka manusia cenderung akan merusak. Dalam konteks mensyukuri nikmat Allah atas segala sesuatu yang ada di alam ini untuk manusia, menjaga kelestarian alam bagi umat Islam merupakan upaya yang menjaga limpah Allah yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Begitu juga dalam mencari nafkah dan rezeki di atas muka bumi. Allah telah menggariskan suatu akhlak di mana perbuatan pemaksaan dan kecurangan terhadap alam sangat dicela. Kenikmatan dunia dan akhirat dapat dikejar secara seimbang tanpa meninggalkan perbuatan baik dan menghindarkan kerusakan di muka bumi. Hal ini dikarenakan dapat berakibat pada terjadinya bencana yang kebanyakan disebabkan perbuatan manusia yang merusak alam. Islam memberikan pandangan yang lugas bahwa semua yang ada di bumi merupakan karunia yang harus dipelihara agar semua yang ada menjadi stabil dan terpelihara. Allah telah memberikan karunia yang besar kepada semua makhluk dengan menciptakan gunung, mengembangbiakan segala jenis binatang, dan menurunkan partikel hujan dari langit agar segala tumbuhan dapat berkembang dengan baik. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Luqman ayat 10, yang artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Dan Dia memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Tanggung jawab manusia menjaga kelangsungan makhluk itulah kiranya yang mendasari Nabi Muhammad SAW untuk mencadangkan lahan-lahan yang masih asli. Rasulullah SAW pernah mengumumkan kepada pengikutnya tentang suatu daerah sebagai suatu kawasan yang tidak boleh digarap. Kawasan lindung itu dalam syariat dikenal dengan istilah hima. Rasulullah mencadangkan hima semata-mata untuk menjaga ekosistem suatu tempat agar dapat terpenuhi kelestarian makhluk yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, kita hendaknya mencontoh Rasulullah SAW dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melihat banyaknya kandungan Al-Quran yang membahas perintah menjaga lingkungan, hendaknya kita sebagai umat Islam mau menyadari dan merenungkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Semoga dengan tumbuhnya kesadaran umat Islam dalam beragama, khususnya tentang perintah menjaga keseimbangan alam, dapat mengontrol pengolahan sumber daya alam yang ada dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pembahasan tentang alam dan lingkungan hidup. Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan manusia. Dalam firman Allah, surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Dan sebagaimana dengan yang terkandung dalam firman Allah SWT surat Al-Anfal ayat 73 yang artinya, adapun orang-orang yang kafir sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain jika kamu para muslim tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Dan orang-orang yang berbuat kerusakan dapat digolongkan sebagai orang-orang munafik atau fasik, sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 11-12 diartikan, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Juga persoalan-persoalan tersebut juga terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 6-7 yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ayat 7, Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Allah berfirman lagi dalam surat Al-A'raf ayat 85, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Dan saran dari kami, Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Hal ini seringkali tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika menunaikan ibadah haji. Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-pohon dan membunuh binatang. Apabila larangan itu dilanggar, maka ia berdosa dan diharuskan membayar denda atau dam. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.